close. Shouldn't be hard if you were honest when you said you. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Pratiwi, nomor absen 26 dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua mengenal seorang tokoh pengetik naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu Sayuti Melik. Nah, setelah mendengar nama itu, apa sih yang terlintas di pikiran kalian mengenai Sayuti Melik? Yuk sama-sama kita bahas, siapa sih Sayuti Melik itu? Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik yang lahir di Kadisobo, Rejunani, Sleman, Yogyakarta 25 November 1908. Beliau wafat di Jakarta pada 2 Maret 1989. Kebangsaan beliau yaitu Indonesia, pendidikan beliau yaitu SD di Desa Srowolan, meneruskan hingga mendapatkan ijazah di Yogyakarta, dan melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru di Solo. Orang tua beliau, ayahnya yang bernama Abdul Muin dan ibunya bernama Sumilah. Sayuti Melik dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, naskah proklamasi terlebih dahulu disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah tersusun, naskah pun diketik untuk dibacakan di depan rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti Melik, seorang tokoh yang aktif di dunia politik. Beliau adalah tokoh yang kerap keluar masuk penjara saat masa penjajahan Belanda di tanah air. Sayuti Melik tidak hanya sebagai pengetik naskah proklamasi saja, melainkan beliau pernah menjadi wakil dari golongan muda yang menyaksikan proses dirumuskannya naskah proklamasi kemerdekaan. Peranan Sayuti Melik dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bermula bahkan sejak masa pergerakan nasional. Tetapi, spesifik dalam konteks mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, peran beliau bermula ikut andil dalam peristiwa Rengas Dengklok, pengetikan naskah proklamasi, dan melakukan beberapa perubahan dalam beberapa kalimat dalam teks proklamasi. Dalam pembuatan teks proklamasi, Sayuti Melik melakukan beberapa perubahan penting dari naskah proklamasi, yaitu meliputi 3 pokok perubahan sebagai berikut. Yang pertama, kata tempo yang dirubah menjadi kata tempo. Yang kedua, kata wakil-wakil bangsa Indonesia yang dirubah menjadi nama atas bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Jakarta 17505 yang dirubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Sejak 1923, ia sudah menulis di berbagai surat kabar dari Islam Bergerak, Pengunggah, hingga Sinar Hidayah. Tulisan-tulisannya seringkali mengkritik pemerintah kolonial dan membuatnya selalu diawasi oleh pemerintah. Ketika usianya baru 16 tahun pada 1924, Sayuti Melik dipenjara di Ambarawa atas tuduhan penghasutan rakyat. Kemudian, pada tahun 1926, ia ditangkap karena tuduhan terlibat pemberontakan 1926. Ia dipenjara di Banyumas dan pada 1927 dibuang ke Bovendigul. Ia baru keluar dari Bovendigul pada 1933. Sayuti sebagai bekas tahanan politik yang dibuang ke Bovendigul setelah dimata-matai oleh dinas intel Belanda. Keluar dari Digul, Sayuti kembali ditahan karena tulisannya. Ia langsung dimasukkan ke penjara Gang Tengah atau Selembang. Di penjara Gang Tengah, Sayuti Melik merasakan hal berbeda dari pengalaman di penjara sebelumnya. Ia merasa bebas dari pikiran macam-macam dan merasakan ketenangan. Namun, penjara Gang Tengah yang membuat Sayuti Melik merasakan kesunyian dan ketenangan mengubah pandangannya 4 tahun lalu ketika dia baru keluar dari Bovendigul. Alasan saya memilih tokoh ini yaitu karena menurut pendapat saya, beliau merupakan sosok pahlawan yang pernah melahirkan gagasan atau pemikiran yang sangat besar, yakni pembuatan teks proklamasi yang dimana teks tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia telah merdeka. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu Sayuti Melik merupakan seorang pengetik naskah proklamasi kemerdekaan dan juga beliau merupakan tokoh yang melahirkan gagasan naskah proklamasi pada 3 pokok perubahan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi.